Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlailatul Nikmah dengan NIM 23301092 dengan rekan saya Elisa Nikmatul Adha dengan NIM 23301096. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai aliran Mu'tazilah dan aliran Syiah. Selamat menyaksikan. 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, A few moments later. just then later. End of flashback. pengertian Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata itazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu yang pertama, golongan pertama muncul sebagai respon politik murni atau disebut sebagai kaum netral politik, yang dalam arti bersikap lunak dalam mengenangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khalifah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Yang kedua, golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap perilaku dosa besar. Ajaran dasar teologi Mu'tazilah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah At-Tauhid atau pengesaan Tuhan. Orang Mu'tazilah sering dikenal dengan ahli tauhid karena mereka sebisa mungkin mempertahankan ketauhidannya. Yang kedua adalah Al-Adlu, yakni keadilan. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Karena Tuhan maha sempurna, dia pasti maha adil. Yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang dipahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sebagai manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya, sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Al-manzilah bain al-manzilatin, tempat di antara dua tempat. Maksudnya adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan di satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik dan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah dibagi menjadi 5. Yang pertama, tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir tetapi fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi ditempati satu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilatain. Yang kedua, tentang iman dan kufur. Yang ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut aliran Mu'tazilah, perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun, bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Mu'tazilah mengambil dalil dengan surat Al-Anbiya ayat 23 dan surat Ar-Rum ayat 8. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Yang keempat,
tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Yang kelima, tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah bahwa Tuhan tidak berbuat dan memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada manusia, dan segala perbuatannya adalah baik. Dalilnya dalam surat Al-Anbiya ayat 47, surat Yasin ayat 54, dan surat Fussilat ayat 46, dan surat Al-Kahfi ayat 49. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama yakni Wasil bin Atta, yang kedua Abu Huzal al-Alaf, yang ketiga Al-Jubai, dan yang keempat Az-Zamakhsyari. Pembahasan yang kedua yakni aliran Syiah. Pengertian dari aliran Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab, yakni Sya'a yasyi'u syi'an syi'atan, yang berarti pendukung atau pembela. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat Nabi Muhammad SAW. Pokok ajaran Syiah. Yang pertama, at-tauhid. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, tempat bergantung semua makhluk. Yang kedua, al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim maupun perbuatan buruk yang lainnya. Yang ketiga, an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Yang keempat, al-imamah. Bagi kaum Syiah yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin ilegal dan tidak wajib ditaati. Yang kelima, al-ma'ad. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Perkembangan Syiah. Para ahli membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yakni yang pertama Al-Kaisaniyah, merupakan pengikut Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Pokok ajarannya yang pertama yakni mereka tidak percaya adanya roh Tuhan menetes dalam tubuh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mereka mempercayai kembalinya imam yang sudah meninggal. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa Allah itu mengubah kehendaknya menurut perubahan ilmunya. Yang keempat, mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Dan yang kelima, mereka mempercayai adanya roh. Yang kedua adalah Az-Zaidiyah. Dalam Zaidiyah, seseorang dianggap imam apabila dia keturunan dari Fatimah, berpengetahuan luas tentang agama, zahid, berjihad, dan berani. Pokok ajarannya yang pertama yakni meyakini seseorang keturunan dari Fatimah yang melancarkan pemberontakan dalam membela kebenaran dapat diakui sebagai imam. Yang kedua, mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pada awal masa pemerintahannya, meskipun Ali bin Abi Thalib dinilainya sebagai sahabat yang paling mulia. 3. Tidak mengakui paham ismah, yaitu keyakinan bahwa para imam dijamin oleh Allah dari perbuatan salah, lupa, dan dosa. Yang keempat, dari segi usul atau prinsip umum Islam, ajaran Zaidiyah mengikuti jalan yang dekat dengan Mu'tazilah atau paham rasionalis. Perkembangan Syiah yang ketiga, Al-Imamiyah. Golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan petunjuk yang jelas dan tegas. Pokok ajarannya yang pertama, ilmu al-faid al-ilahi. Allah melimpahkannya pada imam. Yang kedua, sesungguhnya imam tidak harus tampak dan dikenal masyarakat, tetapi boleh jadi samar bersembunyi. Yang ketiga, sesungguhnya imam itu bertanggung jawab di hadapan siapapun. Perkembangan Syiah yang keempat, Al-Gholiyah. Syiah Gulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Doktrin Gulat menurut Syahrastani. 1. Tanasuk, merupakan keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat ke jasad yang lain. Yang kedua, Bada, merupakan keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sesuai dengan perubahan ilmunya serta dapat memerintahkan dan juga sebaliknya.
Yang ketiga, Raja'ah, yang masih ada hubungannya dengan Mahdiyah. Syiah Gulat percaya bahwa Imam Mahdi Al-Muntazar akan datang ke bumi. Yang keempat, tasbih, artinya menyerupakan, mempersamakan. Syiah Gulat merupakan imam dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. 5. Hulul, artinya Tuhan berada pada setiap tempat, berbicara dengan bahasa, dan ada pada setiap individu manusia. Yang keenam, Waibah, artinya menghilangkan Imam Mahdi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan karena lebih baik diungkapkan daripada dipendam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.